seturut gambar. Kami tahu Engkau sangat mengasihi melebihi apapun. Terima kasih buat kasih dan cinta luar biasa itu dalam hidup kami. Kami sampai pada saat ini, di detik ini, terkumpul dan berada di ruangan gedung gereja. Semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau hadir dalam ibadah ini bagi kami. Dan kami tahu Kau tak pernah berhenti bagi kami. Kau selalu ada. Kau selalu bersama kami. Kau selalu merindukan pertemuan demi pertemuan ini. Kau selalu merindukan berjumpa dalam ibadah dan ibadah. Ini kami Tuhan. Kami sudah mempersembahkan pujian. Kami sudah menyembah. Saat ini kami mau belajar oleh Engkau Tuhan. Engkau penasihat kami yang ajaib. Engkau penolong kami yang luar biasa. Engkau berkata, marilah datang kepadamu kami semua yang berbeban berat, yang letih lesu. Engkau siap. Engkau punya segalanya. Engkau punya yang semua yang kami butuhkan. Ini kami Tuhan. Ini jamaatmu, ini gereja. Kami datang kepadamu. Kami rindu diajar jalan-jalan kebenaran. Bukan cuma itu Tuhan. Ini kami. Koreksilah kami. Tegurlah kami. Ajar kami. Sehingga kami menjadi lebih baik dari hari kemarin. Sehingga kami semakin hari semakin indah di dalam pemandangan mata Tuhan. Karena Engkau mau pakai kami. Ini kami Tuhan. Ini gereja. Siaplah kami diajar Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apa. Berserah kepada Kau yang berbicara melalui bibir hamba. Kau yang mengajarkan Tuhan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Itulah yang terjadi bagi kami saat ini. Kemerdekaan, kelepasan, kebebasan, kemenangan, kesembuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap Tuhan. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh perkenan waktu Tuhan memberikan saya untuk boleh melayani hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang. Haleluya. Saya tahu kemarin saya cadangan, tapi tadi malam dikatakan saya menjadi pemain inti. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan sedang mengerjakan kesembuhan bagi Gembala Sidang kita. Amin. Haleluya. Karena janji ibadah itu luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 9. Boleh kita berikan? Puji Tuhan, kita baca sama-sama Amsal 16 ayat 9. Oke, 3, 2, 1. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Puji Tuhan, haleluya. Saya dan saudara, setiap manusia akan memikirkan
jalan-jalan. Bukan jalan-jalan kasihan, tapi jalan-jalan. Karena kehidupan saya dan saudara dari kecil sampai besar itu selalu penuh dengan pilihan. Amin. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata bahwa manusia, setiap manusia, mulai kecil, anak kecil sampai orang tua, sampai orang nenek, kakek nenek, itu akan melakukan ini, memikirkan jalannya. Haleluya. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang menentukan arah. Seakan-akan saudara, ini Tuhan berikan saya dan saudara adalah kebebasan untuk memilih. Tapi firman Tuhan berkata dalam ayat ini adalah Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Haleluya. Dan ini spesialnya bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan memberikan kebebasan penuh bagi setiap manusia. Dari Tuhan menciptakan, Tuhan mengatakan ada pilihan di Taman Eden, dan manusia memilih sesuatu yang salah. Tuhan dari awal memberikan kebebasan, tetapi firman ini lain. Ini adalah orang-orang yang mau belajar taat kepada Tuhan. Amin. Hati saya dan saudara akan memikirkan apa yang akan kita buat, apa yang menjadi rencana saya dan saudara. Tetapi endingnya ini, ketika saya dan saudara belajar berserah kepada Tuhan, saya dan saudara belajar taat kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang menentukan arah langkah saya dan saudara. Saya dan saudara ini cuma tahu hari ini. Kita punya rencana besok, mungkin sebentar akan disampaikan ibadah dan ibadah akan dilaksanakan sepanjang minggu yang akan berjalan. Itu rencana, tapi kita tidak tahu apakah kita akan sampai di hari itu atau tidak. Amin. Haleluya. Manusia punya rencana, dan apakah rencana itu akan berhasil? Haleluya atau tidak? Tapi kita akan belajar hari ini. Tuhan membawa orang-orang yang menjadi pilihannya, orang-orang yang dikasihnya untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata begini, rancanganku bukan rencanamu, Yesaya 55. Jalanku bukan jalanmu, setinggi langit dengan bumi, demikian rancanganku darimu. Demikian jalan. Jadi saya dan saudara itu sangat terbatas. Bagaikan saya ada di bumi dan saya dan saudara di bumi dan di langit. Jaraknya itulah rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Nah, puji Tuhan, ibu bapak saudara, saya akan membawakan satu kisah di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang yang memikir-mikirkan jalan yang harus dia tempuh. Bagaimana dia memikir-mikirkan rancangannya, strateginya. Dia harus menjalankan. Dan bagaimana Tuhan menolong dia. Akhirnya jalan Tuhan yang diikutinya. Dan ada proses yang harus dia lewati, yang harus dia jalani. Dia harus melewati cara-cara Tuhan, dan cara-cara itu luar biasa. Dan hal itu relevan dengan kehidupan saya dan saudara. Hal itu juga bukan berlaku pada zaman orang yang saya akan ceritakan, yang saya akan bagikan, tapi ini juga berlaku dalam hidup saya dan saudara. Kita semua. Amin. Ketika saya dan saudara masih kecil, kita akan berpikir seperti ini. Kita suka sekolah, atau anak-anak sekolah ya. Kemarin kami bincang-bincang dengan Katalia, omanya cerita-cerita mengenai sekolah, pun tanya ke dia, ya suka sekolah dia mama. Jadi sudah ada pilihan, ada pilihan. Dia sekolah di mana? Dengan mamanya.
Padahal mamanya mungkin mamanya di SD, tentu tidak boleh, dia harus dari TK dulu. Nah, ada pilihan, TK ini harus dipilih karena omanya ada di TK, ya salah satu pilihan. Tapi dalam memikir-mikirkan ini, mari kita belajar untuk mengikuti arahan Tuhan. Amin. Ketika anak-anak kemudian dari SD memilih SMP mana? Dari situ dari SMA, kemudian kuliah. Dari kuliah kemudian pilih pekerjaan. Dari pilih pekerjaan pilih jodoh. Haleluya. Dapat jodoh dalam rumah tangga, rencanakan memikirkan berapa anak. Baru kemudian memikirkan orang ke depan bagaimana mau usaha ini, usaha itu. Haleluya. Semua orang akan memikir-mikirkan. Dan mari orang belajar untuk mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya. Ternyata sangat indah kalau belajar berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat saudara pada firman Tuhan dalam Yosua pasal 5. Saya akan bacakan ini saudara. Yosua pasal 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya dan melihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujud Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hamba ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ini dicerita bahwa Yosua sedang memikirkan strategi untuk menjatuhkan Yeriko. Dia sedang memikirkan, dia ada di dekat Yeriko, dia ingin melihat Yeriko. Dan kemudian sebagai seorang leader, dia mau rencanakan bagaimana dia untuk menyerang Yeriko. Haleluya. Ini ada di dalam pikiran. Dia adalah panglima, dia adalah pemimpin bangsa Israel. Dan secara diam-diam Yosua sudah mengirim 2 utusan atau 2 pengintai untuk mengintai Yeriko. Dan kemudian mereka balik dan menyampaikan kepada Yosua bahwa Tuhan sudah menyerahkan Yeriko ke dalam tangan kita dan semua penduduk Yeriko sedang gemetar. Dia memerlukan rencana bagaimana untuk menyerang Yeriko. Di dalam memikirkan ini, Tuhan datang kepada dia. Haleluya. Dan apa yang Tuhan sampaikan? Tuhan menyampaikan pertama, "Tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab engkau berdiri, tempat engkau berdiri kudus." Haleluya. Hal yang pertama kita pelajari untuk mengikuti rencana Tuhan, untuk melakukan seperti yang Tuhan rencanakan. Pertama kita harus menanggalkan kasut saya. Kasut itu berbicara tentang bagaimana Tuhan harus merendahkan kita. Amin. Bagaimana Tuhan harus merendahkan diri. Kasut berbicara bagaimana Tuhan harus melepaskan Tuhan kekuatan. Tuhan tidak mengendalikan kekuatan. Yosua punya kekuatan, Yosua punya pasukan. Dia orang pintar. Tapi Tuhan berkata, "Tanggalkan kasutmu." Tanggalkan kasut. Hal ini juga berlaku dalam hidup saya, saudara. Amin. Ketika kita mau mengikuti jalan Tuhan, cara Tuhan, maka firman Tuhan berkata, "Setinggi langit dengan bumi, demikian rancanganku, demikian jalanku." Jadi kita tidak akan sanggup
kalau tanpa kita merendahkan diri kepada Tuhan. Amin. Kalau saya dan saudara mau berkata bahwa kita bisa, kita mau pakai pengalaman yang lama, orang so pernah ini, orang so pernah itu, orang so bisa. Tidak ada. Haleluya. Itu berarti kita masih memakai kekuatan saudara. Yosua ketika sebelum mereka masuk menyerang Yeriko, Tuhan sudah datang dan Tuhan berkata, tanggalkan kasut. Hal ini juga berlaku ketika Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Musa ada melarikan diri selama 40 tahun. Tetapi ketika Tuhan sudah memilih dia dan Tuhan menginginkan dia balik lagi ke Mesir, Tuhan datang kepadanya dan Tuhan berkata, tanggalkan kasut. Segala kekuatan yang dimiliki, segala kesombongan yang dia punya, dia harus lepaskan. Rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Amin. Haleluya. Jangan pakai kekuatan. Saya dan saudara kalau mengikut Tuhan, jangan pakai pikiran yang pakai, apalagi kalau sudah ada titel sarjana hukum, sarjana sosial, haleluya, SPD, haleluya, SE, NPD, .DR, haleluya. Kita panggil di hadapan Tuhan. Kalau tidak kita merendahkan diri, kita akan salah jalan. Amin. Haleluya. Tuhan tahu Yosua. Tuhan tahu dia sedang memikir bagaimana seperti ini. Dia sudah dengar Yeriko sudah menang, dan dari pengintai bilang Tuhan sudah menyerahkan. Jadi sudah ada iman. Bagaimana ini? Sementara dia melihat, kemudian Tuhan datang. Dan demikianlah hari ini. Saya dan saudara sedang memikirkan bagaimana apa yang harus saya kerjakan. Ada masalah pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita sedang memikirkan jalan-jalannya bagaimana. Kita mau pakai cara A, kalau nyata pakai cara B. Nah, biasanya begitu. Plan A, kalau enggak plan B. Kalau plan B nyata plan C. Kalau enggak plan D. Begitu. Banyak plan-plan yang orang rencanakan. Mari kita belajar sekarang. Biarlah plan of God, amin, yang kita ikuti. Haleluya. Dengan cara rendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya berkata demikian kepada Tuhan. Tuhan, I have nothing. I have nothing. Saya tidak ada apa-apa. Saya tidak ada apa-apa. Engkau yang luar biasa. Amin. Saya dan saudara harus mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apa. Akal saya dan saudara itu terlalu terbatas. Amin. Kekuatan saya dan saudara itu sangat terbatas. Tetapi satu yang tidak pernah terbatas dan luar biasa, yaitu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia siap selalu untuk menolong saya dan saudara. Karena itu pertama, ini yang harus kita kerjakan. Tanggalkan kasut saya dan saudara. Kekuatan saya, saya bisa, saya pemimpin. Tuhan bilang, lepaskan itu. Engkau memang pemimpin Yesus, tapi engkau bisa salah jalan. Aku yang akan menuntun jalanmu. Rendahkan diri, akui. Amin. Saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Kalau kita sekarang ini sementara dan melaksanakan rencana, dan ada rencana-rencana yang tanda kutip semua pakai akal-akal, dan tanda kutip lagi semua akan mencemarkan nama Tuhan. Stop. Rendahkan diri, akui Tuhan. Biar rencanamu yang terjadi. Aku tidak ada apa-apanya. Berbalik kepada Tuhan. Amin. Balik lagi kepada Tuhan. Tuhan siap menolong. Tuhan datang dengan pedang, dan Tuhan siap menolong Yosua, bangsa Israel, dan Tuhan siap menolong saya dan saudara. Amin.
Haleluya. Jadi hal pertama, mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Anggap itu segala kesombongan. Kasut itu tolong, kasut ini kan biasanya jadi foto, Bapak ingat-ingat dosa-dosa. Haleluya. Tuhan itu kudus. Mari tolong lepaskan yang dosa mengikat hidup saudara. Biar kita menjadi apa yang Tuhan inginkan, berjalan dalam kekudusan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hal yang kedua, setelah Yosua melakukan itu, kemudian firman Tuhan lanjut ayat 6, pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar dan orang masuk. Ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengenai kota ini, yakni semua prajurit harus mengendari kota ini sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan tujuh orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka harus seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ada firman. Setelah Yosua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia menanggalkan kasutnya, Tuhan menyampaikan rencana Tuhan. Haleluya. Yosua kalau tidak menanggalkan kasut, rencana ini tidak akan disampaikan. Arahan ini tidak akan disampaikan, karena Tuhan menuntut Yosua merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saya dan saudara harus merendahkan diri. Amin. Saya dan saudara tidak boleh mengharapkan kekuatan. Jangan. Rendahkan diri hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak ada apa-apa. Saya butuh Engkau. Arahkan saya. Dan kemudian apa yang terjadi? Firman Tuhan turun. Haleluya. Firman Tuhan turun. Plan of God langsung disampaikan. Tuhan langsung menyampaikan rencananya, arahnya, jalannya. Haleluya. Setelah mendengar itu, firman Tuhan berkata, kemudian ayat 8, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata, angkat kamu dan jadi. Artinya dia melakukan. Haleluya. Jadi hal kedua, dengar arahan, percaya dan lakukan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, percaya, lakukan. Amin. Itu yang Tuhan sangat itu yang membutuhkan saya dan saudara untuk mengikuti arahan Tuhan. Haleluya. Yosua mendengar firman, langsung ada firman. Setiap hari saya dan saudara disampaikan firman dari atas mimbar ini. Firman yang hidup. Amin. Firman yang berkuasa disampaikan setiap minggu dalam ibadah raya di tempat ini. Dengarkan baik-baik firman ini. Dengarkan firman setiap minggu dengan baik. Percayai setiap firman yang disampaikan. Jangan lihat hamba Tuhannya, tapi lihat firman-Nya. Dengarkan firman-Nya, karena firman itu Tuhan sendiri. Amin. Dan lakukan firman itu. Amin. Lakukan firman itu. Dengar firman, percaya dan lakukan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi mari sementara ibadah orang dengar firman,
Amin. Sementara ibadah fokus dengan firman. Amin. Karena firman itu akan berlari. Haleluya. Firman ini bukan cuma haleluya diinginkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Iblis dia mau dengar firman dan dia mau curi dari hidup saya dan saudara. Haleluya. Iblis mau curi firman dari hidup saya dan saudara. Karena itu fokus dengan firman, tangkap firman Tuhan, percayai firman dan lakukan firman. Yosua mendengar firman, arahan dari Tuhan disampaikan kepada Yosua dan Yosua melakukan. Haleluya. Jadi mari saudara, ibadah yang dikerjakan, saya dan saudara yang mengerjakan datang ibadah yang dikerjakan setiap minggu, mungkin Selasa Rabu ada ibadah, itu bukan sia-sia. Amin. Karena Tuhan selalu rindu untuk menunjukkan jalan bagi saya dan saudara. Tuhan selalu rindu untuk memberi arahan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu penasehat yang ajaib dalam hidup saya dan saudara. Dan dia sangat tahu setiap kebutuhan individu. Dia sangat peduli dengan setiap situasi kondisi yang saya dan saudara sedang hadapi. Dan dia selalu siap untuk menolong dengan cara memberitakan firman dari mulut hamba-hamba Tuhan. Setiap firman itu, firman Tuhan berkata dalam Yesaya, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan percayai firman itu, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan dia akan berhasil. Dia akan melakukan apa yang Allah suruhkan. Haleluya. Karena firman itu alasannya yang firman itu berkuasa. Amin. Haleluya. Yosua melakukan apa yang disampaikan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara. Apa yang disampaikan Tuhan, Yosua kerjakan. Dia angkat, dia ambil, dia panggil imam-imam untuk memikul tabut Allah. Tabut Allah harus dibawa. Dan mereka harus mengelilingi Yeriko. Yeriko ini kita tahu itu pendeta Ferry, mungkin gembala sudah pernah sampaikan. Kalau dibicara kita boleh hitung sampai mana? Terus sampai Girian, jauh. Terus sampai Armadillo. Nah ini, saya coba cari-cari berapa jauh sih kalau mau keliling. Tapi kalau orang mau jalan itu sampai mana? Jadi kotanya sampai Armadillo kalau dari Bitung. Dari Bitung sampai Armadillo. Nah lihat saudara. Hari pertama sampai hari ke-6 harus dilayani selama, harus dikelilingi selama 1 kali. 1 kali. Memang saudara, untuk menjadi pelaku firman tidak semua orang bisa. Amin. Karena untuk melakukan firman banyak orang sobat. Pidato perintah keliling. Orang semua yang olah dari pikiran. Tuhan, bukan dekat. Berapa jam itu boleh di jalan kaki? Boleh 4. Boleh 4 jam atau 3 jam. Taruh 3 jam. Ini kalau jalan santai, tapi kalau jalan cepat mungkin agak lebih. Haleluya. Ini suatu perintah yang Tuhan sampaikan dan harus dikerjakan supaya Yeriko dijatuh, supaya Yeriko ini roboh, supaya Yeriko dikalahkan. Tuhan suruh kasih gambaran.
Satu hari 6 kali, 6 hari itu 1 kali. Hari ke-7 7 kali. Ternyata semakin berat ketika melakukan firman, semakin susah itu ketika penggenapan firman. Amin. Haleluya. Bayangkan 1 kali itu hari 6 hari itu cuma 1 kali itu. Kalau orang yang biasa jogging sama Kiki, tahu biasa ya. Tapi di hari ke-7 7 kali pula. Dan benar firman Tuhan. Kalau orang olah firman itu dengan akal pikiran, maka orang tidak akan pernah sanggup mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tapi ketika orang dengan firman percaya dan mari orang kerjakan, mari orang lakukan. Haleluya. Orang mampu lakukan. Amin. 7 kali. Dari mana kekuatan itu? Kekuatan yang mereka boleh, kekuatan dari melakukan firman. Amin. Haleluya. Jadi ketika sedang melakukan firman, maka kekuatan Tuhan akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Amin. Bangsa Israel 40 tahun diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi. Ini perintah, ini berarti firman, perintah. Tapi Tuhan berkata, dorong pekasut tidak pernah rusak. Kenapa? Melakukan perintah Tuhan. Keliling padang gurun. Dorong pekasut tidak pernah rusak. Siapa pesloping sepatu, kok kita pesloping sepatu, nyala pas 1 tahun lain kali sudah KO. Tapi 40 tahun, haleluya. Itu luar biasa. Artinya Tuhan sanggup memproteksi saya dan saudara. Haleluya. Rasul Paulus berkata, di saat aku lemah, disitulah kekuatan Tuhan nyata. Amin. Berarti di saat orang yang berdaya, di saat orang nyata bisa, nyata sanggup. Tiba-tiba putaran ke-7 nih. Tadi kita slow tapi suka 7 ini. Haleluya. Demikianlah kalau orang mau berjalan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada kalanya orang berpikir, aduh, ya tidak mungkin. Nah, kalau sepakainya tidak mungkin, ya tidak akan mungkin. Tapi kalau sudah pasti bisa. Percaya itu ada kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ada kekuatan yang luar biasa. Karena percaya Tuhan sanggup menolong. Ketika kita bilang Tuhan sanggup menolong, maka kekuatan yang daripada surga akan turun dalam hidup saya dan saudara. Amin. Bangsa Israel ini belum berperang, habis tenaga di berjalan. Ya toh? Habis tenaga di berjalan. Habis tenaga. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Haleluya. Itu yang akan terjadi dalam hidup setiap orang yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Orang dunia mengatakan mustahil, tidak mungkin. Tapi bagi orang percaya berkata mungkin, maka kami akan melakukan, maka kemuliaan akan Tuhan nyatakan. Ini belum terjawab, ini persoalan, tetapi step by step Tuhan menunjukkan kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel, pasukannya Yosua. Haleluya. Nah, ada satu syarat yang Yosua tetapkan. Yosua katakan, selama kalian mengelilingi, jangan ada yang berbicara. Puji Tuhan. Haleluya. Ini bernama menjaga lidah. Hal yang ketiga untuk saya dan saudara melihat, berjalan dalam rencana Tuhan, menjaga perkataan saya dan saudara. Amin. Bangsa Israel dikenal di padang gurun dengan bangsa yang suka bersungut-sungut. Bangsa yang suka mengeluh. Bangsa yang cepat pasti.
Haleluya. Tapi Tuhan mau didik, Tuhan mau tunjukkan mereka. Kelilingi dan jangan bicara. Haleluya. Jangan bicara. Sayang saudara, perlu belajar untuk diam. Bicara sesuai dengan apa porsi. Amin. Belajar diam ini, mau belajar untuk mengalihkan lidah, itu perjuangan. Dan Tuhan menginginkan saya dan saudara untuk menjaga perkataan. Karena firman Tuhan berkata di dalam perjanjian baru, lidah itu tidak akan menyetir hidup saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Bayangkan, mau ke surga, mau ke neraka, lidah. Jadi betapa pentingnya saya dan saudara untuk menguasai mulut ini, menguasai perkataan saya dan saudara. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Jadi mulai jaga perkataan, amin. Perdamaikan hidup saya dan saudara ketika ada perkataan-perkataan yang keliru, yang salah itu. Saya dan istri saya pernah melakukan perkataan-perkataan yang keliru, dan saya katakan lagi, kumpul Tuhan dua, dan Tuhan, kami tarik setiap perkataan-perkataan yang salah, kami tarik setiap perkataan yang keliru, kami mohon ampun. Hari ini kalau dengar perkataan firman Tuhan, ada perkataan yang salah, ada perkataan keliru mengenai saudaramu, mengenai istrimu, mengenai anak-anakmu, mengenai permasalahanmu, haleluya, tarik, berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Tarik perkataan itu. Tuhan, saya dengan sadar menarik perkataan saya dan setiap perkataan-perkataan dan memohon pengampunan Tuhan, supaya kamu belajar. Dan minta Tuhan tuntun supaya kamu belajar untuk menjaga lidah saya. Bangsa Israel disuruh diam selama mengelilingi. Dia cuma boleh dengar cuma ini, tapi pendek-pendek, sulit. Kalau cuma tiupan pendek-pendek selama itu, dan tidak boleh berbicara. Haleluya. Ini yang bahaya bagi perempuan yang bilang 35.000 kata muka keluar. Tapi kalau Tuhan suruh diam dalam persoalan ini, diam. Amin. Menghadapi persoalan, jangan katakan aduh berat persoalan, aduh minta oleh sama menolong, aduh bagaimana? Banyak percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Mereka berjalan mengelilingi ini, saudara. Bukan berarti tidak dilihat oleh orang Yericho atau pasukan Yericho. Pasti ada dilihat dan pasti ada olok-olokan. Biasanya kan begitu. Orang dia dengan mata salah ya, orang berpikiran semua legal. Aduh, dia masuk sih. Aduh, dia coba susir. Demikian orang. Jadi Tuhan mau menumbuhkan prajurit-prajurit berkesombongan. Belajar dia. Memang Tuhan berkata dengan tinggal diam dan tenang terletak kekuatan. Jadi kekuatan saya dan saudara itu bukan nanti cuma kuat. Bukan nanti mau suara tinggi-tinggi. Kalau diam dan tenang, terlihatlah engkau orang yang percaya Tuhan. Setiap persoalan boleh terjadi, setiap permasalahan boleh terjadi. Tapi ketika saya dan saudara belajar diam dan tenang menyikapi persoalan itu, terlihatlah kedewasaan saya dan saudara.
Orang kalau ada masalah pun dia langsung veto. Ini kau ada salah, ini kau ada salah. Mulai menyalahkan orang. Tuhan menginginkan saya dan saudara tinggal diam di tengah. Biar Roh Kudus yang akan memberi pencerahan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Biarkan itu Tuhan lakukan. Biarkan Roh Kudus yang akan menerjemah. Dan Roh Kudus yang akan ingat. Orang kok dia salah. Kemudian dia salah. Oh, yang semua. Nah, yang pertama aduh, ampun dan kita sering bilang. Kalau orang setia dan tenang, aduh kita salah. Aduh kita yang salah. Langsung minta maaf. Mari kita lihat YouTube dari apa pendeta Gilbert yang minta maaf. Dan orang mengakui dia hamba Tuhan yang rendah hati. Haleluya. Demikian. Jadi Tuhan menginginkan saya dan saudara untuk belajar untuk diam di saat Tuhan suruh diam. Amin. Kalau Tuhan bilang bicara, bersaksi, banyak orang yang mau berdiam, jangan bersaksi. Tuhan suruh diam, sibuk dengan kota. Mari kita ikuti arahan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang diam. Kalau Tuhan bilang ini bersaksi. Bicara. Sampaikan firman. Betapa indah saya saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hal yang keempat, firman Tuhan berkata begini. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing lanjut ke depan. Tuhan bilang kalau 7 kali, keliling ke-7 dan kemudian dengar suara sangkakala tanduk sangkakala ini panjang bunyinya, bersorak dengan nyanyi. Haleluya. Nanti orang nyanyikan begini. Bersoraklah, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, haleluya. Dan Tuhan yang begini, bersorak dengan nyaring. Pertanyaan saya, apakah tembok ini sudah rubuh atau belum? Belum. Nah, Tuhan berkata bersoraklah dengan nyaring. Jadi ketika dengar sangkakala panjang bunyinya, bersorak dengan nyaring. Jadi bersorak dengan segenap kekuatan, bersorak dengan segenap hati, bersorak dengan semua kemampuan. Nah ini sudah untuk melihat, mengikuti arahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari Tuhan belajar untuk bersorak dengan segenap hati. Ya, coba lihat ketika Gideon saat disuruhnya. Ini bagian muka ini coba goyang kiri kanan. Nah ini seperti ini segenap hati, segenap suaranya. Nah lihat dirimu, kita segenap hati tadi atau masih setengah-setengah? Haleluya. Karena Tuhan mau orang ini harus bersorak itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap raga bersorak. Memuji Tuhan. Persoalan belum selesai, tapi Tuhan semua memuji Tuhan dengan segenap hati. Persoalan ini belum runtuh ini Yeriko, tapi Tuhan bilang bersorak dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Artinya itu melakukan pujian dengan iman. Amin. Oh haleluya, haleluya, dengan segenap kekuatan. Mari Tuhan melakukan itu, saudara.
Rindukan dirimu untuk memuji Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan. Kalau bersuara dalam ibadah itu, oh haleluya, puji Tuhan, itu lebih bagus. Kalau tuh alas mengkeng mutar, itu napa apa, saudara? Mau berkeringat, kalau rasa berkeringat itu bawa baju, bawa ganti nanti kalau berkeringat. Lakukan itu dengan segenap hatimu. Puji Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Di sini ada raja di atas segala raja yang hadir, dan dia layak untuk dipuji, dia layak untuk diagungkan. Kita lihat tadi abang ini susah karena dia suka, dia suka ke lompatlah, haleluya Tuhan. Pokoknya kalau leader ini suka ke melompat, sudah pasti ini Tuhan menari-menari ini akan hosa. Mari Tuhan melakukan ini dengan segenap kekuatan. Amin. Persoalan belum selesai, tapi ketika saudara memuji dengan sukacita, dengan segenap kekuatan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian saya dan saudara. Amin. Jadi Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Umatnya ini saya dan saudara. Saya dan saudara punya pergumulan. Amin. Saya dan saudara punya permasalahan. Amin. Dan ketika Tuhan berkata di atas puji-pujian saya dan saudara, haleluya, dengan pujian saja saudara, sebenarnya persoalan saya dan saudara itu bisa diubahkan Tuhan dengan pujian. Raja Yonatan, ketika dia Tuhan perintahkan, Tuhan bilang begini, engkau akan melihat, kamu tidak usah berperang, aku yang berperang ganti kamu. Yonatan memilih pasukan pemuji Tuhan, dan mereka memuji Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan kekudusan Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat, ketika didengar Tuhan, ketika didengar Tuhan pujian mereka, Tuhan melakukan penghadangan. Haleluya. Tuhan sama bekerja di sini, saudara. Tuhan mau mendengar sorak bangsa Israel. Tuhan mau mendengar sorak yang nyaring. Kita tidak dijelaskan soraknya seperti apa. Tapi kalau sorak-sorak berarti sorak-sorak memuji Tuhan, bukan memuji manusia. Sorak yang nyaring, sorak yang luar biasa, sampai mungkin penduduk itu akan takut karena sorak yang luar biasa. Dan itu yang disukai Tuhan. Amin. Haleluya. Demi didengarnya sorak pujian bangsa Israel, Tuhan melakukan penghadangan. Dan Tuhan akhir Tuhan bas, karena Tuhan rindu mendengar sorak saya dan saudara. Amin. Tuhan merindukan puji-pujian dari mulut saya dan saudara yang dikeluarkan dengan penuh kekuatan, dengan penuh sukacita dari dalam hati saya dan saudara. Itu dia rindu, saudara. Bukan soraklah haleluya, sorak kasih keluar semua. Haleluya. Kasih keluar itu suara, kasih full. Tuhan tidak memilih trompet suara itu yang mana, yang merdu, yang merdu itu ke belakang. Tuhan mau dengar trompet sorak yang luar biasa kepada Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap hatimu. Tuhan rindu itu, saudara. Ini dia firman. Kalau kau dengar bunyi panjang, bersorak. Kenapa Tuhan harus tulis? Kenapa Tuhan harus? Karena Tuhan rindu sorak-sorak dari umat-umatnya. Tuhan rindu saya dan saudara untuk memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, langsung roboh. Penggali, saudara, zaman-zaman dulu, arkeolog dibilang, dia menjelaskan, saya lupa terus namanya, tapi dia menjelaskan ketika mereka menggali Yeriko, kota Yeriko, mereka menemukan kota itu biasanya kalau dalam peperangan, kota-kota akan dirobohkan dari luar ke dalam.
Tapi kota Yeriko dirobohkan dari dalam keluar. Dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan saya dan saudara. Amin. Itu satu hal yang luar biasa. Berjalan dalam rencana Tuhan, saudara. Haleluya. Kota Yeriko itu kota yang tidak terkalahkan. Kota Yeriko itu kota yang punya temboknya double. Kalau dalam zaman dulu kota yang tembok double itu, aduh, pertahanan hebat, luar biasa. Orang akan berpikir, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Yosua berpikir bagaimana kita merobohkan ini dua susun dengan tembok ini. Tapi Tuhan menunjukkan cara bagaimana dia harus bisa merobohkan tembok itu dengan mengikuti arahan Tuhan. Amin. Seberapa besar pergumulan saya dan saudara, seberapa besar permasalahan saya dan saudara, haleluya. Dengan karena Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Haleluya. Tidak ada perkataan sulit bagi Tuhan. Tidak ada satupun yang sulit bagi Tuhan. Semudah membalikan tangan untuk menolong saya dan saudara. Tuhan sebenarnya tidak memerlukan, haleluya, pasukan untuk merobohkan kota-kota. Cukup fair. Tetapi Tuhan mau bekerja sama dengan Yosua. Dan Tuhan mau bekerja sama dengan saya dan saudara, supaya saya dan saudara punya pengalaman. Amin. Bahwa Tuhan datang dalam ibadah setiap minggu ini tidak percuma. Karena trompet Tuhan itu hidup. Trompet Tuhan itu luar biasa kekuatannya. Dia mau saya dan saudara mengalaminya, mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Apa yang menjadi persoalan saya dan saudara? Jangan takut. Saya bingung, aduh Tuhan, jangan kali ini soal niscaya. Di saat kau tidak berdaya, ikuti arahan Tuhan. Amin. Di saat saya dan saudara tidak berdaya, ikuti arahan Tuhan, maka kau akan melihat pertolongan demi pertolongan. Pertama, lepaskan kasurmu, kesombonganmu, dosa-dosamu harus kamu bereskan. Rendahkan diri hadapan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dan umat yang atas nama, umatmu yang atas nama, gimana ya? Nama disebut merendahkan diri, berbalik dari dosa-dosa. Haleluya. Tuhan akan menolong. Amin. Saya sudah cuma perlu merendahkan diri, mengakui kepada Tuhan, berbalik dari dosa saya saudara, dan dengar firman Tuhan. Percayai setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan. Lakukan firman itu. Jaga mulut saya dan saudara. Dan mari kita memuji Tuhan dengan segenap kekuatan saya dan saudara. Amin. Jangan lemah kalau memuji Tuhan. Kalau veto tinggi itu nada, stop, rubah. Biarlah memuji Tuhan yang menjadi nada tinggi. Tapi kalau veto jadi nada. Haleluya. Serendah itu nada kalau mama-mama. Tapi kalau memuji Tuhan, nada yang tinggi, yang powerful, itu yang Tuhan rindukan. Dan biar itu terjadi dalam kehidupan jemaat Alpha Omega. Haleluya. Firman Tuhan disampaikan bagi saya dan saudara. Kalau saya dan saudara merasa bahwa ini hidup saya dan saudara, dan kita memerlukan Tuhan, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Amin. Tubuh dan darah Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ini yang boleh saya bagikan. Biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, yang setia, sehingga kita akan melihat bahwa saya dan saudara mereka jalan, memikirkan jalan, dan ketika kita mengikuti jalan Tuhan, kita akan melihat kemuliaan, kehormatan, kemasyuran bagi nama Tuhan. Mujizat pasti terjadi dalam hidup saya dan saudara. Si Tuhan, saya serahkan kepada Gembala Sidang. Shalom Elohim. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Seberapa kita yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari sudah diberkati oleh
Amsal pasal 10 Amsal pasal 19 ayat 21 berkata demikian, panjanglah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Ada banyak hal yang kita rencanakan, banyak hal yang kita inginkan, tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan maka semuanya sia-sia. Kalau kita membuktikan banyak orang yang melakukan itu berhasil. Dan ada beberapa hal yang disampaikan tadi mengajak kita untuk introspeksi diri. Kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam segala perkara, kalau kita ikut Tuhan bukan berdasarkan akal, kita akan melihat mujizat. Amin. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yosua adalah hal yang tidak masuk akal. Tapi Yosua tidak mempertahankan kebenarannya. Masa mesti begitu, harus begitu. Dia besok Tuhan yang boleh bilang satu kali rubuh-rubuh. Siapa ada DP berjalan dulu, 1 hari berjalan 1 kali, 2 hari sampai 6 hari, 6 kali. Oh, ini boleh bercerita. Haleluya. Ternyata melakukan firman Tuhan itu harus taat kepada perintah Tuhan. Amin. Sederhana. Coba kalau bayangkan selama 7 kali, 6 kali mereka berjalan mengelilingi Tembok Yeriko. Orang banyak itu Tuhan tidak pernah bercerita. Bukan main penderitaan. Karena tadi katakan menjaga mulut. Karena Amsal pasal 10 bilang dalam banyak bicara terdapat banyak kesalahan. Jadi supaya orang yang bikin kesalahan banyak di jalan-jalan berdiam. Nanti Tuhan bilang berteriak. Amin. Tuhan bilang bersorak. Tadi sempat disinggung bagaimana kita mau datang ke tempat ini mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Banyak orang kecewa datang ke gereja kenapa? Karena kita tidak memperoleh apa-apa. Kita sudah berdoa tapi tidak berdoa apa-apa. Orang datang ke gereja bukan mendapatkan apa-apa, tapi orang datang ke gereja mau yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Pujian kita, penyembahan kita, sorak-sorai dengan leluasa dengan tubuh yang luar biasa tadi disampaikan. Mari pergunakan waktu ini semangat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pergunakan cuma di luar tidak ada guna. Jangan. Usahakan dimanapun kita pergi berada. Kalau kita mau menyenangkan itu biar kita bersorak dengan sukacita. Ada di atas kemudian ada mujizat. Amin saudara. Tadi dikatakan apapun masalah, apapun rencana, apapun yang menjadi halangan keluarga, kecuali istri apapun, naikkan pujian dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ketika kau naikkan pujian sungguh-sungguh, kita bercatat Allah berkata di atas puji-pujian yang benar. Dan ketika Allah berkata di atas puji-pujian, apa masalah, apa perlu Tuhan akan selesaikan indah pada waktunya. Yang salah siapa? Yang salah orang. Kenapa? Orang tidak mau menjalankan itu dengan sungguh-sungguh. Cepat pasti menjadi, cepat pasti. Banyak orang-orang yang diberkati cepat pasti menjadi. Tapi kalau orang merasakan kebaikan itu tidak akan pasti menjadi. Cepat pasti. Kali sudah bersuara semuanya dalam hati. Cuma bergoyang sampai zombie. Cepat pasti. Jadi sebelum jadi zombie, pergunakan suara kita untuk membiarkan Allah Tuhan. Amin. Jangan berharap biar orang kau menyanyi, biar kita tidak menyanyi. Tuhan dengar suara. Amin saudara. Dia bilang, Pak bukan yang menyanyi. Tuhan tahu. Mereka tahu. Para mana yang menyanyi dia tahu. Makanya mereka pujian kita masing-masing kita akan menikmati berkat yang sama. Masing-masing kita akan diberkati lewat apa yang kita lakukan dengan pujian dan penyembahan. Biarlah kebenaran firman Allah ini dalam kita melakukan segala sesuatu, memikirkan rencana apapun ke depan, jangan melupakan Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan dalam segala perkara, dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam keluarga, dalam apapun yang kau lakukan. Biarlah libatkan Tuhan dalam segala perkara. Dan kalaupun kita ingin agar Tuhan melakukan segala sesuatu di hidup kita,
Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak mempertahankan ego kita, amin. Tidak mempertahankan kebenaran kita. Ikut apa Tuhan mau. Karena kalau itu yang masuk akal, amin saudara. Masa berperang, upaya Yosafat bilang, masa berperang di muka tipe uji, yang masuk akal. Gimana kalau berperang di muka ada kok, dan ada saudara di dunia ini. Di muka itu teng bisa bertempur, amin. Senjata canggih. Tapi zaman Yosafat yang di depan Yosafat tipe uji, amin. Maksudnya apa lah? Yang masuk akal, amin saudara. Ikut terus masuk akal. Makanya dari ikut dengan itu akal kita. Ikut apa kata firman. Amin saudara. Nah makanya pada siang hari biarlah kita semua jadi orang-orang yang sentiasa melibatkan ke dalam segala perkara. Karena masa depan kita indah bersama-sama dengan Tuhan. Dan Yesus memberkati berkati kita semua. Terima kasih sudah memberkati tugas saya. Karena suara saya hampir. Dan Yesus memberkati kita semua. Shalom.